Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wat tabi'in wat tabi'ut tabi'in wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Qala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa terima kasih kita, kesyukuran kita, pujian kita kepada Allah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selalu menjaga kita, memberikan setiap nikmat yang kita rasakan dalam diri kita, lingkungan kita, bahkan dalam semesta ini. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada manusia yang paling mulia, Muhammad ibn Abdullah, kepada para sahabatnya, juga keluarganya yang agung, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi terbaik Islam dan segenap kaum muslimin dimanapun berada. Selanjutnya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa ini adalah pesan yang senantiasa disampaikan di mimbar-mimbar khutbah maupun di ceramah-ceramah yang diberikan oleh para asatidz dan ulama kita. Karena memang pesan takwa ini, untuk menjadi orang yang bertakwa adalah salah satu tujuan hidup seorang manusia. Karena ketakwaan adalah faktor yang menyebabkan manusia mencapai kesuksesan yang hakiki. Karena orang yang bertakwa akan mendapatkan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar dari setiap perkara kesulitan yang dia hadapi, dan akan diberikan rezeki dari jalur yang tidak dia duga-duga. Namun kemudian kita bertanya, apa sebenarnya esensi dari takwa ini? Banyak para ulama yang berusaha mendefinisikan. Salah satu yang paling banyak, yang cukup terkenal adalah asar dari salah seorang sahabat agung Khulafa Rasyidin keempat kita, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendefinisikan apa itu takwa dengan kalimat yang sangat luar biasa. Untuk diketahui hadirin, Ali radhiyallahu anhu adalah sahabat yang spesial. Dia tidak seperti sahabat-sahabat lainnya. Dia memiliki keutamaan dibanding sahabat yang lainnya. Pertama, dia adalah as-sabiqun al-awwalun. Dia adalah orang pertama masuk Islam, bahkan dikatakan dari golongan as-sibyan, yaitu anak-anak, adalah Ali radhiyallahu anhu. Yang kedua, dia adalah sepupu dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, dia juga menikahi salah satu anak kesayangan Nabi, Fatimah.
radhiyallahu anha. Yang keempat, Ali radhiyallahu anhu ini hadirin sekalian terkenal akan keilmuannya. Jadi kalau ditanya siapa ulamanya para sahabat, salah satu adalah Ali radhiyallahu anhu. Bahkan bacaan Al-Quran yang sampai kepada kita hari ini, kalau kita runut sanadnya maka akan bersambung kepada Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Ali ketika ditanya tentang apa itu takwa? Diungkapkan dengan kalimat yang sangat-sangat puitis. Beliau sebutkan al-khawfu minal jalin wal amalu bit tanzil wal ridha bil qalil aw al qana'atu bil qalil. Lalu yang terakhir beliau katakan wasti'dad li yaumir rahim. Apa itu takwa? Yang pertama, Anda atau kita dikatakan orang bertakwa itu menurut Ali radhiyallahu anhu ada 4 kriteria. Jadi orang bertakwa itu dikatakan bertakwa. Bagaimana kita tahu ada 4 kriteria utama? Yang pertama adalah al-khawfu bil jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin, rasa takut kepada Allah ini adalah sesuatu yang tidak dirasakan setiap insan. Tidak semua orang takut pada Allah, apalagi sekarang. Bahkan munculnya rasa takut ini adalah sebuah karunia besar kalau kita memilikinya. Karena siapa yang takut pada Allah, maka tentunya hidupnya akan teratur mengikuti rambu-rambu yang Allah tentukan. Nah, namun sekarang pada kita lihat pada zaman ini, ketakutan, rasa takut pada Allah ini sudah hampir terkikis. Gampang saja melihatnya bagaimana banyak dari kita sholat 5 waktu saja tidak datang. Zakat pun mungkin hanya sebagian saja kita laksanakan. Kebanyakan zakat yang dibayarkan kaum muslimin saat ini adalah zakat fitrah. Tapi zakat mal belum tentu kita bayarkan. Masih banyak saudara-saudara kita yang mohon maaf mungkin minum minuman keras, pergaulan bebas dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwasanya mayoritas manusia ini sudah tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, untuk bisa bertakwa kepada Allah itu tidak gampang. Al-Quran menyebutkan innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, yang artinya adalah hanya golongan ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Untuk bisa mencapai derajat rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala tidak gampang. Diperlukan ilmu dan pengamalan yang luar biasa sehingga orang bisa mencapai derajat itu. Sebagaimana tergambar dalam kehidupan para sahabat ataupun tabi'in, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz, yang mana dia diceritakan setiap sholat malam yang dilakukan itu tidak pernah selesai karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau baru bertakbir, langsung saja beliau pingsan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala memberikan kita rasa ketakutan ini agar kita terjaga dari segala maksiat yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua, beliau menyebutkan wal amalu bit tanzil, yaitu at-tanzil sinal Al-Qur'an. Artinya apa? Kita melaksanakan ajaran-ajaran mulia yang diajarkan dalam Al-Quran ini. Dan ini sungguh-sungguhlah pada hadirin sekalian, bukanlah perkara yang gampang, ya. Karena di Al-Quran itu tentunya banyak sekali pesan-pesan moral, pesan-pesan yang luar biasa. Bagaimana kita dilarang berbuat zalim, perintah untuk berlaku jujur, perintah berlaku adil, perintah berlaku amanah. Bahkan satu ayat tentang amanah membuat Nabi beruban rambutnya. Perintah untuk beriman kepada Allah, baik kepada orang tua, luar biasa. Dan pengamalan kita tentang Al-Quran wal amal di sini adalah memiliki berbagai macam aspeknya. Pertama, bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran. Yang kedua, ketika kita sudah bisa membacanya dan belum hafal Al-Quran, marilah kita menghafalnya. Ketika kita sudah menghafalnya, mari kita coba memahami apa maksudnya. Kemudian kita ketika sudah paham apa maksudnya, kita amalkan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita menjadi golongan yang dikeluhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasul
Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Di hari kiamat kelak para rasul akan berkeluh kesah kepada Allah, mengadukan umatnya. Kenapa? Karena umatnya menjadikan Al-Quran itu atau kitab Allah itu hal yang disia-siakan, tidak dipelajari, tidak dibaca, tidak dipahami. Dan bahkan dikatakan inna hadzal kitab yarfa'u aqwaman wa yad'u akharin, bahwa Al-Quran nanti di hari kiamat akan mengangkat orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengannya, baik membacanya, menghafalnya. Namun juga dia akan menjadi penuntut kita di hari kiamat, pemberat timbangan keburukan kita jika kita tidak melakukan interaksi yang cukup kepadanya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita ahlul Quran. Selanjutnya, pesan beliau yang ketiga adalah seorang yang bertakwa itu bisa dilihat dari poin ketiga, yaitu ar-ridha bil qalil atau al-qana'atu bil qalil, yaitu di sini menggambarkan rasa kesyukuran, mampu mensyukuri nikmat kecil yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Karena hadirin sekalian, ini salah satu penyakit manusia modern saat ini. Mungkin dahulu ini fenomena yang mungkin kita rasakan waktu kita kecil. Dahulu waktu saya kecil, saya merasakan makan bakso itu enaknya luar biasa. Padahal bakso yang kita makan ini cuma bakso kampung yang tidak seberapa isiannya gitu, toppingnya tidak banyak. Namun sekarang berbagai macam makanan mewah itu masuk ke mulut kita tidak ada rasanya, sudah tidak berasa lagi. Anak-anak zaman dahulu 10 tahun ke belakang main gembok pisang sudah bahagia, main daun-daun sudah bahagia. Hari ini anak kita remote control, baju tiap hari ganti, tapi toh juga tidak bahagia-bahagia. Ini artinya bahwa saya memang kebahagiaan itu tidak ada dalam benda-benda yang kita harapkan itu. Orang pada saat ini berlomba-lomba mengkoleksi motor-motor dari yang harganya ratusan juta sampai bahkan miliaran. Sebagian lebih ekstrim lagi, mengoleksi mobil-mobil mewah yang harganya bahkan mencapai ratusan miliar. Namun kemudian ternyata hal itu setelah dimiliki tidak juga membuat mereka bahagia. Maka sumber kebahagiaan yang hakiki di sinilah kita bisa bersyukur atas apapun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bahkan nikmat nafas yang sekali dua kali kita rasakan ini sebenarnya nikmat yang paling besar. Karena bayangkan sekali kita tidak bisa nafas, maka tidak ada guna rumah walaupun 1000 tingkat, tidak ada guna mobil walaupun 5000 banyaknya. Lalu yang terakhir, hadirin sekalian, ciri orang bertakwa menurut penjelasan Ali radhiyallahu anhu adalah wasti'dad liyawmir rahim, yaitu adalah mereka yang mempersiapkan hidupnya bukan untuk hidup tapi mempersiapkan hidupnya untuk mati. Yaitu mereka yang ketika hidup orientasinya bukan kepada jabatan, bukan kepada kepangkatan, namun kepada kubur yang akan ia tuju. Karena orang yang ingat kematian adalah orang yang cerdas, bukanlah orang yang mengingat berapa besok saya dapatkan, apa pangkat yang akan saya dapatkan besok. Tapi mereka yang semua amal pekerjaannya diniatkan untuk amal ibadah, memperbanyak bekal menuju yaumil akhir. Inilah 4 kriteria orang bertakwa menurut Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah sekali lagi orang yang takut kepada Allah. Semoga Allah berikan kita karunia ini, karena ini adalah karunia terbesar. Ketika kita sudah takut dengan Allah, maka insya Allah semua amalan kita akan baik. Yang kedua adalah semoga kita dijadikan ahlul Quran, orang yang bisa membaca, memahami, kemudian tentunya melaksanakannya. Dan yang ketiga, semoga kita diberikan hati yang selalu bersyukur. Karenanya selalu dalam doa kita dikatakan meminta wa qalbun syakura, meminta hati yang senantiasa bersyukur. Karena sebenarnya doa terbaik itu adalah alhamdulillah. Doa terbaik adalah alhamdulillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Maka apapun nikmat yang Allah Taala berikan pada kita hari ini, marilah kita syukuri. Lalu yang terakhir adalah marilah kita selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian kita. Karena tidak ada yang tahu kapan dia akan datang.
bisa nanti setelah kita turun dalam majelis Jumat ini, besok lusa, karena siapapun manusia pasti akan menemui ajal. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala khairil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya ghafirudz dzunub ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وزمان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. والصلاة